dalam-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pujian Pendeta Enal, Pendeta Abdi Zainal Tancikoti. Tuhanlah yang dimuliakan. Mari saudara-saudara kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sebelum kita membuka Alkitab dan merenungkannya, mari kita persiapkan bacaan Alkitab dari Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Lukas pasalnya yang pertama ayat 39 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami mensyukuri kehidupan di dalam kasih dan rahmat-Mu. Kami mensyukuri ibadah Minggu Advent yang keempat yang sedang kami jalani ini, di mana Tuhan menggiring kami untuk melihat kedalaman kasih-Mu kepada kami umat-Mu yang berdosa, terutama untuk menyaksikan bagaimana kekuatan kasih Allah sungguh-sungguh dinyatakan secara konkret melalui kehadiran Yesus Kristus yang bersama-sama seluruh umat Kristiani akan merayakannya pada tanggal 24 dan 25 mendatang, ataupun merayakannya dalam ibadah-ibadah perayaan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman. Kiranya kuat kuasa Roh-Mu yang kudus menyertai dan memampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu, terutama dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini Lukas pasal 1 ayat 39 sampai ayat yang ke-45. Demikian dikatakan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimmu melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah bacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidupnya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara, baik yang mengikuti ibadah secara onsite di rumah ibadah atau kapel rumah sakit GI Cikini, ataupun yang mengikuti dari rumah-rumah secara online. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang ketiga dalam urutan hari-hari yang keempat. Dan pada minggu ini nanti kita akan segera memasuki hari raya Natal, malam Natal dan juga kemudian hari Natal. Nah, saudara-saudara tetap bertahan dalam suatu semangat, tetap bersyukur dalam segala keadaan, walaupun saya dengar banyak yang sakit ini. Anggota kita banyak yang sakit, majelis juga ada yang sakit. Saya menyampaikan supaya kita tetap mensyukuri segala nikmat Tuhan dalam segala keadaan kita. Nah, memang pandemi ini belum berakhir. Kalau saya membaca laporan akhir tahun dari harian Kompas, mulai dari hari Senin yang lalu sampai kemarin, mungkin laporannya akan berlanjut pada pekan depan. Maka itu laporan akhir tahun mengenai politik dan hukum, laporan akhir tahun mengenai ekonomi, mengenai humaniora, mengenai internasional, kehidupan internasional maupun regional,
menyampaikan bagaimana COVID ini masih sangat menjadi tantangan kita. Jadi kalau saya bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, taruhlah tahun 2019, biasanya kalau berbicara politik dan hukum langsung membahas politik. Bicara ekonomi langsung membahas ekonomi. Paling tidak 70% materi laporan mereka terkait dengan bidang yang dibahas. Ini semua yang saya baca dari hari Senin sampai hari Sabtu kemarin itu 40% bahkan 50% membahas COVID, politik, hukum dan juga politik dan hukum membahas. Kemudian ekonomi membahas COVID, kehidupan internasional yang dibahas di sana COVID. Bahkan juga kemarin humaniora dan saya lupa yang kemarin hari Sabtu membahas COVID. Sebagian besar membahas COVID, baru kemudian membahas apa yang terkait dengan bidang masing-masing. Jadi bayangkan, COVID masih merupakan tantangan bersama. Saya berharap kita tetap mematuhi protokol kesehatan 3M, pakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Meskipun saya di mimbar melepas masker, saya mohon maaf supaya suara bisa lebih jelas. Ya, saudara-saudara, kita memasuki minggu Advent yang ketiga. Sebelum saya merenungkan bagian yang dibacakan dalam kaitan dengan ibadah kita hari ini, saya membaca link Christianity Today. Di dalam link itu ada laporan mengenai Advent. Jadi Advent pertama, Advent kedua, dan Advent yang ketiga. Advent yang pertama itu membahas He will come again in glory. Jadi dia akan datang kembali dalam kemuliaan. Dalam bahasa kita atau dalam rumusan topik kita pada minggu Advent yang pertama adalah keselamatan adalah dari Tuhan. Suatu keselamatan yang kemudian menyatakan kemuliaan Allah. Dalam link itu juga pembahasan Advent yang kedua bertajuk mengenai God's presence and His promises. Jadi kehadiran Allah dan janji-janjinya. Kalau di dalam rumusan renungan kita Advent yang kedua, gembala yang sejati. Jadi kita memberi penekanan pada kehadiran Allah itu, sekaligus juga janji Allah itu, bagaimana dia menjadi gembala yang sejati. Lalu yang ketiga adalah Immanuel, God with us. Kalau di dalam topik kita Advent yang ketiga itu berbunyi sebagai berikut, yaitu jangan takut. Jadi Immanuel, God with us. Lalu kemudian kita presentasikan pada minggu beberapa waktu yang lalu, jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena Allah beserta dengan kita. Karena Allah adalah Immanuel. Dan minggu yang keempat ini topik dari Christianity Today adalah A Savior is born. Juru selamat telah lahir, atau juru selamat lahir ke dunia. Yang kemudian kita bahas dalam tajuk Advent keempat ini dengan judul kedatangannya membawa sukacita. Ia yang lahir itu lalu memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca apa yang disampaikan oleh perikop tadi mengenai perjumpaan dua ibu yang sungguh sangat bijaksana, ibu yang jumawah, yaitu Ibu Yohanes dan Ibu Tuhan Yesus, Elizabeth dan Maria. Saudara-saudara, saya ingin membahasnya dengan cara yang berbeda ya. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara sudah melihat atau sudah mendengarkan topik ini berkali-kali dengan berbagai perspektif yang diberikan. Tapi saya akan memberikan begini. Saya akan melihat dari bagaimana dua sosok tadi menerima tugas dan pelayanan daripada Tuhan. Elizabeth sebagai Ibu Yohanes, dia itu sungguh sangat mengharapkan kehadiran seorang anak dan dijawab oleh Tuhan. Jadi mereka berdoa bersama suaminya Sakaria berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan akhirnya diberikan jawaban. Di usia tua, lalu kemudian malaikat memberitahu bahwa Elizabeth akan melahirkan. Sakaria sebagai seorang imam justru tidak yakin, karena itu dia tertawa. Sebagai sanksi dari malaikat, karena dia tidak percaya, dia kemudian dibuat menjadi bisu.
Dia bisu tidak bisa bicara sampai Yohanes lahir. Jadi sosok yang pertama sebagai keluarga dari Sakaria sungguh sangat merindukan kehadiran buah hati, dan Tuhan menjawab. Nah, yang kedua, Maria sebaliknya, dia tidak mengharapkan itu. Karena ketika kita membaca riwayat dari Maria, di sana dijelaskan bahwa malaikat datang, lalu kemudian memberitahu maksud Allah bahwa dari Maria akan kemudian lahir seorang anak yang akan disebut sebagai Immanuel. Lalu kemudian Maria karena sadar dia belum kawin, dia menolak. Nah, tetapi kemudian malaikat menjelaskan, menegaskan bahwa tugas itu dari Allah dan tidak ada yang mustahil bagi seorang perawan untuk melahirkan seorang anak laki-laki tanpa melalui perkawinan. Jadi yang pertama begitu merindukan, dan yang kedua dia menolak sebab itu dianggap sesuatu yang mustahil. Sebenarnya begini, penolakan itu bukan karena dia tidak pengen punya anak, bukan. Tapi karena dia sadar dia belum menikah. Nah, resiko di kalangan masyarakat Yahudi, kalau seorang perempuan hamil di luar nikah, itu akan menjadi masalah, akan menjadi problema besar. Nah, saudara-saudara, saya membaca Quran, dan di dalam Quran saya tertolong untuk memahami kondisi jiwa dari Maria. Kalau Quran menyebutnya Maryam, itu bukan perkara mudah untuk kemudian menerima kehamilan daripada dirinya yang masih perawan. Kalau membaca Quran, kemudian saya mengikuti bagaimana dia dalam ketegangan yang besar, kemudian didatangi oleh orang-orang yang disebut sebagai masyarakat penjaga peradaban. Dia melakukan sebuah kesalahan karena perbuatannya asusila. Itulah sebabnya orang mencekam dia, orang bahkan mendakwa dia. Ketika dia dalam keadaan genting dan terjepit, maka Nabi Isa berbicara, bayi Isa berbicara. Itu membuat mereka heran, takjub. Seorang anak bayi yang belum waktunya bicara tiba-tiba berkata tentang sesuatu mengenai kedatangannya. Dan mereka mundur, lalu kemudian melihat bahwa ini bukan sebuah susila, bukan perbuatan susila, bukan perbuatan melanggar hukum, melainkan keajaiban dari Tuhan. Jadi kalau saya membaca Quran, saya mendapatkan aspek psikologis sebuah ketegangan yang dirasakan. Kalau di dalam Alkitab kita membaca itu sebagai cerita yang hampir biasa. Dia kemudian menerima amanat, lalu kemudian pergi ke Bethlehem dan melahirkan. Tidak ada sebuah problematika besar bahwa dia dikecam oleh masyarakat. Nah, itu yang saya dapatkan dalam studi Islam saya, dan itu menarik buat saya untuk merenungkan kelahiran Yesus, terutama dari sisi pribadi Maryam. Oke, saudara-saudara, Maryam menerima tugas, Elizabeth demikian juga. Dan itu membuat mereka bahagia sekali. Apalagi ketika mereka mengalami perjumpaan. Jadi pelayanan yang satu, pelayanan yang kedua, amanat pelayanan yang pertama, amanat pelayanan kedua, kemudian diperjumpakan. Itu melahirkan sukacita besar. Saya beberapa hari ini merenungkan begini. Sebuah pelayanan yang berasal dari Allah, entah itu Anda kehendaki atau Anda dipaksa oleh Tuhan untuk menerimanya. Jika Anda menerima dengan sukacita, dengan legowo, dengan penuh penyerahan diri, dia akan melahirkan sebuah sukacita besar. Ya, dan yang terpenting ini yang saya kemudian renungkan dalam-dalam. Pelayanan-pelayanan itu kalau diperjumpakan dalam bahasa jurnalis, jika pelayanan yang satu dengan pelayanan yang kedua dikorespondensikan, dia akan melahirkan sebuah rasa bahagia, rasa gembira yang besar. Maka itu, mengapa kita bertabrakan dengan gereja-gereja? Mengapa kita selalu mencela gereja-gereja yang lain? Padahal mereka adalah sebuah kelompok yang dibangun oleh Tuhan untuk menjalankan pelayanan. Demikian kita. Namun bukan perjumpaan yang kita rasakan. Suatu perjumpaan yang bisa membinarkan rasa bahagia, rasa gembira, karena perjumpaan itu adalah perjumpaan tentang pelayanan. Mengapa yang terjadi justru saling celah mencela? Itu menyedihkan buat saya. Karenanya hari ini saya ingin mengatakan, hentikan sebuah sikap-sikap seperti itu yang suka mencela, bahkan menghina, ataupun kemudian menjas agama-agama yang lain. Kalau kita secara internal
gereja-gereja yang lain. Jadi saya sudah menyelesaikan perkara itu sejak saya tiba di Jakarta. Ketika pikiran saya masih ada sekat-sekat Pantekosta, Katolik, GBI, Harismatik, saya selesaikan. Saya dengan istri mengikuti sebuah proses panjang untuk itu. Sehingga hari ini tidak ada lagi perasaan bahwa cuma Pantekosta, cuma GBI, tidak ada lagi. Malah ketika saya berjumpa dengan mereka, hati saya gembira. Saya gembira pergi di Keragilan, ada saudara di sana yang membuka pelayanan. Tidak ada gereja di situ, saudara-saudara. Tapi dia berani untuk masuk ke sana. Saya ketika tiba di lokasi itu hanya mengatakan puji Tuhan. Ada orang yang diutus Tuhan melakukan itu. Jadi jangan mencela, melainkan kita mengapresiasi. Memang mereka belum mudah untuk bergereja. Ruang tamu rumahnya itu dibuat sebagai ruang sangat tertutup, supaya tidak kedengaran suara nyanyian kalau mereka beribadah. Kalau orang datang bergereja, mereka katakan jangan bawa kendaraan. Seolah-olah kita cuma datang bertandang. Karena kalau ketahuan kita beribadah, pasti kita diusir. Jadi sampai sebegitunya. Ketika saya berjumpa, ketika saya datang, saya kemudian mengucap syukur kepada Tuhan. Saya tidak melihat lagi bahwa itu dilakukan oleh Pantekosta, dilakukan oleh GBI. Dan juga saya punya cerita yang sungguh sangat panjang mengenai pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh kawan-kawan GBI. Saya melihat mereka melakukan hal-hal yang menakjubkan. Nah, maksud saya begini, saudara-saudara, perjumpaan Elizabeth dan Maria yang saya gambarkan sebagai sebuah penerimaan amanat yang pertama-tama sangat dinantikan oleh Elizabeth, datangnya sebuah tugas melalui Yohanes. Yang kedua, Maria menolak karena dia tidak kawin, namun akhirnya mereka berserah. Maria berkata, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, gambaran umum tentang hal ini adalah kalau kita menerima pelayanan, entah kita merindukan menjadi pendeta, majelis atau apa, atau Tuhan minta. Kadang-kadang kan ada orang yang merasa terpaksa karena dikunjungi atau apapun. Tapi saya yakin itu bukan karena terpaksa. Memang Tuhan menghendakinya seperti itu. Kalau kita terima dengan baik, itu akan melahirkan sukacita. Apalagi kalau kita bekerja sama, berkolaborasi. Berkolaborasi antar majelis, berkolaborasi antar jemaat, berkolaborasi antar gereja, berkolaborasi antar agama kalau perlu. Saya sedang mendalami soal itu. Bagaimana agama-agama harus bekerja sama. Hentikan perseteruan-perseteruan atas nama agama, apalagi atas nama Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melaksanakan pelayanan itu dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, Tuhan buka jalan. Apalagi kita kan sedang merindukan pembangunan gereja. Ya, saya ingat Pak Jeffrey Sempotan. Dia dulu kalau tidak salah Sekum GPIB, ya, lalu kemudian menjadi pendeta atau ketua KMJ di GPIB Paulus, mungkin sekarang udah pensiun. Tapi saya ingat ada satu kisah yang dia sampaikan begini. Ketika dia ditugaskan di Bontang untuk melayani GPIB di sana, maka dia kemudian mengalami suatu masalah bahwa mereka punya tanah tapi tidak bisa dibangun. Tidak bisa dibangun. Nah, ketika dia hadir di sana, dia pergi ke lokasi yang menjadi tanah mereka, mengajak para penatua, beberapa orang, lalu kemudian berdoa di atas tanah itu. Berdoa di atas tanah itu. Nah, saudara-saudara, apakah lalu kemudian tanah itu bisa dibangun? Belum juga. Prosesnya masih panjang. Tapi begini. Nah, dia bergaul dengan masyarakat. Dia bergaul dengan RT, RW. Bahkan juga dia bergaul dengan ustadz-ustadz yang ada di sana. Sekali waktu, suatu masjid mau melaksanakan lomba, tapi tidak ada tempat. Kebetulan tanah mereka kosong. Lalu mereka datang minta izin, bisakah tanah itu kami pakai untuk kemudian lomba-lomba? Oh, silakan. Lomba 17 juga silakan. Jadi mereka bisa berlomba untuk acara agama ataupun untuk acara 17-an. Sekali waktu ada perlombaan kasidah. Nah, kelompok muslim di sana atau jemaah muslim di sana kesulitan karena tidak ada yang bisa melatih untuk bernyanyi kasidah. Lalu Pak Jeffrey bilang kepada istrinya, "Mak,
kamu kan pinter mimpin kor. Bantu dong teman-teman kita, mereka mau latihan kasidah tapi tidak ada yang latih. Loh, kan beda Pak, paduan suara gereja dengan kasidah. Iya, paling tidak basicnya adalah kamu bisa. Akhirnya dia bujuk dan mau. Saudara-saudara, pergilah mereka ke kelompok kasidah itu, dan kemudian Pak Jeffrey mengatakan istri saya bisa melatih. Dilatih, ya, puji Tuhan, menang, juara 1. Itu membuat mereka senang luar biasa. Nah, saudara-saudara, hubungan menjadi akrab, dan Pak Jeffrey terus melakukan pelayanannya dengan sungguh sangat penyerahan diri sungguh-sungguh. Suatu waktu kepala desa datang, Pak Pendeta banyak bantu kami. Sekarang Pak Pendeta mau bilang apa, kami bantu kami. Pak Pendeta bilang, kami bisa bantu apa buat gereja Pak Pendeta. Disitulah dia bilang, Pak, kami ini mau bangun gereja tapi tidak ada izin, kami susah. Oh, kalau itu masalahnya jangan khawatir, kami akan dukung. Jadilah gereja, saudara-saudara. Maksud saya, kalau sebuah pelayanan itu dilakukan dengan penuh penyerahan, entah waktu itu kita merindukan pelayanan ini atau Tuhan paksa untuk menerima pelayanan ini, kalau pada akhirnya kita sungguh-sungguh, maka itu akan melahirkan jalan-jalan anugerah daripada Tuhan. Tapi kan kadang-kadang yang terjadi sebaliknya, ya, antara majelis, apalagi kita sering saya dengar ya di kampung-kampung ada yang membepongi, wah bukan kolaborasi, malah bermusuhan. Saya kira itu tidak boleh terjadi. Ya, jangan ada sakit hati dalam pelayanan. Ini pelayanan bukan untuk orang, bukan untuk Pinehas, bukan untuk Pak Dr. Alpinus, bukan untuk Pendeta Enal atau Ibu Rosa atau Ibu Orin atau siapapun kita. Ini pelayanan untuk Tuhan. Jadi renungan saya mengenai topik ini, bahwa kedatangan Tuhan melahirkan sukacita, itu benar-benar adalah berita gembira buat kita. Yang pertama, terimalah tugas dari Tuhan untuk kita laksanakan. Laksanakan itu penuh penyerahan diri, dan kolaborasikan itu dengan setiap pihak. Jangan ada lagi sikap-sikap menjas menghakimi, karena bagi kita pelayanan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh kerjasama akan menjadi jalan indah. Lagi pula pelayanan ini tentang Kristus. Kristus yang datang untuk menyelamatkan kita. Jadi apalagi kalau itu penekanannya, pastilah membawa sukacita dalam kehidupan kita dimanapun. Jadi saudara-saudara, sebagaimana pesan-pesan saya di setiap pelayanan, kerjakan tugas kita sebagaimana kita mengerjakan tugas pelayanan bagi Tuhan. Jangan mengeluh untuk setiap kondisi. Jangan pernah berkata atau berpikir kurang tentang pekerjaan, tugas-tugas, termasuk keluarga kita. Saya pernah melayani sebuah keluarga, sampai sudah punya anak 3, masih berkata bahwa dia bukan pasangannya. Itu menurut saya aneh. Saya sampai tegur, ibu, berhenti untuk berbicara seperti itu lagi. Ibu dipasangkan sama bapak ini bukan karena semata-mata keinginan ibu atau karena orang lain. Kalau sudah berjalan sampai hari ini, itu karena Tuhan. Jangan berpikir ke belakang dengan membayangkan, coba dulu saya kalau dengan si itu, pasti saya bilang akan jauh lebih buruk. Justru yang sekarang lah yang Tuhan berikan. Atau seperti yang saya pernah tegaskan, ada banyak mahasiswa masih merasa kurang, bahkan tidak puas dengan kampus yang dia masukin. Dia bilang, Pak, ini bukan kampus yang saya kehendaki, saya dulu maunya begitu. Saya pernah bilang sama seorang mahasiswa, stop berbicara seperti itu. Karena kalau Anda ada di sini itu karena Tuhan. Jadi seriusi, sungguh-sungguh untuk studi di situ, karena itu adalah maksud Tuhan. Jadi mari kita jalankan pelayanan kita, bahkan jalani kehidupan rumah tangga kita, kehidupan pekerjaan kita, bahkan juga apapun yang kita hadapi sebagai suatu kegiatan dalam dunia ini, sebagai suatu cara yang diberikan Tuhan untuk mengutus kita ke dalam dunia. Melakukan apa? Melakukan yang terbaik. Dan itu akan membawa kita ke dalam sukacita yang besar. Selamat memasuki minggu Advent yang keempat, dan selamat menyongsong malam Natal dan hari Natal, bahkan juga nanti tahun baru 2021. Tuhan memberkati kita. Amin.
Untuk pengakuan iman, saya jemput kita bangkit berdiri. Dan bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan di sepanjang masa, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan. Kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang besar atas kami. Berkatilah pelayanan kami Tuhan. Berkatilah gerakan-gerakan pelayanan dan rencana-rencana kami untuk mengembangkannya. Berkatilah seluruh pendeta di lingkungan kami. Berkatilah seluruh majelis penatua diakan. Berkati komisi, berkati setiap orang yang rindu untuk terlibat mau langsung maupun langsung untuk pelayanan kami dari hari ke hari. Kami berdoa, berkatilah tempat kami beribadah ini, Kapel Rumah Sakit PGI Cikini. Berkatilah kompleks Rumah Sakit Cikini ini. Berkati semua pelayanan medis yang dilakukan di dalamnya. Berkati jemaat kami di mana-mana pun berada Tuhan. Tuhan menyertai dan melindungi mereka. Kami mendoakan saudara kami yang sakit, Ibu Velma Pasoa Valenta, Saudara Willy Bou, Bapak Rosano Robert Punggundapu, Bapak Nguru dan Ibu Deborah Nguru Kanam, Bapak Adrian Turangan, Bapak Hans Tondawani, Ibu Masrin Rakota, Bapak Aris Towaki, Bapak Ronald Samudi, Lisa Agustina Maureen Nelo, dan Steny Abraham Efraim Talumepa. Kami juga mendoakan Saudari Ninyoman Areni, Bapak Penatua Jamie Pasoa. Kami juga mendoakan Saudara Dery, anak dari Ibu Meti Mogendo yang dirawat di Rumah Sakit Duren Sawit. Bapak, biarlah pengasihan-Mu, kekuatan dan kasih-Mu menyertai mereka dalam seluruh proses perawatan, langkah-langkah medis yang ditempuh, maupun juga penanganan dari pihak keluarga. Kasih karunia Allah memenuhi kehidupan mereka. Kasih karunia yang memulihkan itu dinyatakanlah kepada saudara-saudara kami ini. Kami mendoakan yang dalam proses pemulihan, Saudara Marcel Mangelam, Ibu Penyami Sigilipung, Bapak Pendeta MC Nubi, Ibu Ati Bungkundapu Todiu, anak Aneska Penyami, Bapak Berto Sovolino, Ibu Diana Sovolino Penyami, Gian Sovolino, Carol Sovolino, juga Abner Penyami, serta anak dari Pendeta Rinaldi Damanik yang dalam proses pemulihan di Jakarta, Nanda bersama suami Ferry, juga anak mereka yaitu Dawai. Tuhan, biarlah pemulihan-Mu lalu dinyatakan sepenuh-penuhnya dalam kehidupan saudara-saudara kami dalam pemulihannya. Kami mendoakan mereka yang berulang tahun. Tanggal 14 Desember 2020 Saudara David Tandibulo, 14 Desember 2020 Bapak Asep Sumantri, 15 Desember 2020 Bapak Martin Luther Tanamo, 18 Desember 2020 Saudara Imran Laburi, 19 Desember 2020 Bapak Richard Tobogu. Tuhan, biarlah waktu yang diterima dengan rasa syukur akan menjadi kesempatan untuk mereka melihat pertolongan Tuhan yang besar sejauh mereka menyandarkan seluruh kehidupan dan pengharapannya kepadamu. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami dampak daripada pandemi COVID-19.
Tuhan, tolonglah dan berkatilah mereka. Berkati kami juga dalam langkah-langkah untuk mewujudkan aksi Gloria Peduli kepada mereka yang mengalami kesulitan. Kami mendoakan pelayanan Komisi Pemuda, kami mendoakan para pemuda-pemuda dimanapun berada, khususnya yang di perantauan, yang di pelayaran. Tuhan, Engkau melindungi mereka, jauhkan mereka dari wabah COVID-19. Kami mendoakan orang tua kami, dimanapun mereka berada, jauh ataupun dekat dengan kami. Dalam kasih sebagai anak, kami mohon kepada Tuhan, lindungilah orang tua kami. Kami mendoakan juga anak-anak kami, keluarga-keluarga kami, dimanapun berada. Tuhan, tolong dan berkatilah. Berkatilah panitia pembangunan, berkatilah pos kebaktian GKST Cibubur dan sekitarnya untuk ibadah Natalnya yang akan dilaksanakan tanggal 27 Oktober di Sentul sore hari. Kami juga mendoakan pelayanan perjamuan kudus GKST Gloria Jakarta pada minggu depan tanggal 27 Oktober di tempat ini pukul 10. Kami mendoakan seluruh kehidupan kami yang luas sebagai bangsa dan negara. Kami mendoakan pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami mendoakan seluruh aparat. Kami mendoakan pelayanan GKST secara keseluruhan di Sulawesi termasuk yang ada di Jakarta ini, ataupun potensi-potensi untuk membuka pos di beberapa daerah. Kami mendoakan pelayanan penginjilan. Kami mendoakan penanganan terorisme di Poso juga di wilayah Sigi. Tuhan, tolonglah kami semuanya untuk dapat mengatasi persoalan ini. Ya Bapa, kami mendoakan keluarga El Safan. Tuhan memberkati pelayanan mereka, berkati Paritson Manyonyo dan semua pengurus yayasan serta para pengasuh. Tuhan menolong anak-anak yang ada di sana. Ya Bapa, kami mendoakan semua keluarga yang memberikan persembahannya. Kiranya kasih dan pertolongan Tuhan melingkupi mereka di mana-mana pun berada. Bapa, kami membawa kepadamu seluruh warga kami yang berjuang sebagai garda terdepan di bidang medis untuk memerangi COVID ataupun untuk menjalankan tugas-tugas mereka di jajaran medis tempat mereka. Kami mendoakan Dr. Alpinus Kambuji, kami mendoakan Dr. Dian Sigilipu, Dr. Meli Stefani Pagala, Dr. Firna Kolompo, Erwan Lawasa, Yolanda Pandaleke, Risma Tadayu, Yuliana Keayo, Deliuni Hoti, dan yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan. Tuhan menyertai pekerjaan, pelayanan, Tuhan melindungi mereka dalam segalanya. Keluarga-keluarga muda kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Tolonglah mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami panjatkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang mengajari kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat kata Tuhan Yesus. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat 1 dan 2. Mari kita akan membawa persembahan kita sambil kita menyanyikan pujian.
besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini sebagai umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini satu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Disilakan duduk. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini. Ibu terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjengi MTH, majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok dan kami mohon dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit, dalam proses pemulihan, memulihkan namanya tercantum
saudara dan keluarga yang telah mengirimkan persembahan atas HUT kelahiran atau pernikahan, atas berkat-berkat Tuhan dan kolekte ibadah ataupun bantuan dana untuk menunjang Gloria Jakarta. Berkati Bapak Ibu atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada saat ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Dalam terang kasih Kristus, sesuai tema hari ini, kedatangannya melahirkan sukacita. Mari kita melanjutkan kehidupan kita, tetap mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita di mana dan kapanpun berada. Mari kita menyanyikan lagu penutup Hai Kota Mungil Bethlehem. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyum. Bintang di langit cemerlang, melihat kau lelam. Namun di lorong langitmu bersinar terang bakam, harapan dan doamu kini terkabulan. Tenang di malam sulit, selalu berseri. Demikianlah karunia bagimu diberi. Datangnya diam-diam di dunia berselam, hati terbuka dan lembut, kini sukinya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.